kejadian KKN ini datang dari salah satu mahasiswa yang ikut KKN di daerah Indonesia Timur. Dan kejadian ini terjadi di tahun 2007 dan dialamin sama kakaknya temen gue sendiri. Oke. Mahasiswa yang ikut kegiatan KKN di daerah itu tuh kira-kira 30 orang Net. Tapi dibagi-bagilah jadi 3 kelompok, di mana satu desa isi jadi 10 orang. Tiap desa itu jaraknya kira-kira cuman 1 kilometer lah. Jadi kalau misalnya lo mau ketemu sama teman-teman lo yang lain di desa lain, bisa ketemu, bisa gampang gitu. Iya, karena dekat gitu kan maksud lo. Ini ada 3 desa, sebut aja nih desa 1, desa 2, sama desa 3 ya. Dan posisinya desa 1 ini lebih dekat daripada desa 3 dibanding ke desa 2. Oke. Jadi yang desa 3 jadi lebih sering ketemu lah sama desa 1 daripada anak-anak yang di desa 2. Nah, singkat cerita, mereka ini tinggal di sana udah jalan 2 minggu. Waktu itu mereka udah mulai deket sama masyarakat setempat lah, yang ngebuat masyarakat setempat tuh juga jadi mulai terbuka sama anak-anak yang lagi KKN ini. Gak banyak wejangan tentang hal-hal yang harus dihindarin, kecuali jangan pernah keluar rumah lewat dari jam 6 sore. Saking terbukanya tuh, jadi gosip-gosip atau cerita dari desa-desa lain tuh bisa aja diomongin sama desa lain juga. Dan informasi tuh jadi cepet banget buat tersebar gitu. Tibalah di satu malam, pas jam 7 atau jam 8-an, kepala desa dari desa 2 itu datang ke desa 1 dan desa 3 sambil rame-rame gitu sama warga-warga desa 2. Anak-anak KKN di desa 2 pun juga ikutlah beberapa. Karena ada anak-anak KKN dari desa 2, jadi anak-anak KKN di desa 1 dan 3 ini beraniin diri buat nanya, ada apa kok bisa rame-rame desa 2 datang ke sini gitu. Akhirnya anak-anak KKN desa 2 tuh ngasih tahu kalau ada salah satu warga setempat, anak kecil umur 9 tahun tiba-tiba hilang pas lagi makan malam. Kok bisa? Nah, orang-orang tuh pada nggak tahu, Nat. Akhirnya semua jadi pada nyariin tuh. Warga desa 2 nyariin, karena warga desa 3 pun juga kompak dan deket banget. Jadi desa 1 dan desa 3 ikut ngebantuin nyari anak yang dari desa 2 yang hilang. Tapi nyari itu di desa masing-masing. Desa 1 dicari desa 1 dan sekitarnya, desa 2 nyari desa 2 dan 3, kayak gitu. Anak-anak yang ikut KKN juga suka rela mau ngebantuin, karena takut terjadi yang enggak. Kepala desa cuma ngizinin masing-masing dari satu desa itu maksimal 4 anak yang ikutan. Proses pencarian ini benar-benar berjam-jam, dan situ tuh kejadian aneh mulai terjadilah. Dan tanpa mereka sadarin, mereka secara terdesak pun juga harus ngelanggar larangan keluar rumah jam 6 tadi. Ingat kan lo? Tadi kan Iya gua bilang. benar, iya. Ya karena mereka juga harus nyari anak yang hilang ini kan. Iya, jadi mau nggak mau jam 6 harus lewat kan tuh mereka Benar. keluar rumah. Iya. Masing-masing anak KKN di desa itu ngerasain pengalaman mistis selama proses pencarian anak ini. Gue ceritain satu-satu ya. Di desa 1 ini emang lebih dekat sama pantai, dan kepercayaan masyarakat setempat kalau lewat jam 6 sore emang nggak boleh nyentuh air. Ya keluar rumah aja nggak boleh, apalagi lo nyentuh air laut gitu kan. Iya. Salah satu anak KKN dari desa 1, sebut aja namanya Regas, ini tuh iseng banget. Pas lagi proses pencarian, Regas tuh jadi kayak suka nakutin teman-temannya gitu, Nat. Pas di dekat pantai, dia tuh kayak iseng nyiprat-nyipratin air pakai kaki dia ke arah teman-temannya gitu loh. Kebayang kan maksudnya? Nyiprat-nyipratin air gitu. Nah, pas di dekat pantai itu, nah temennya yang kesel ikut balas juga, tapi lama-lama jadi bercanda gitu loh. Yang awalnya mereka sebenarnya disuruh buat nyari anak ini, tapi mereka malah bercanda di pantai. Gak lama dari situ, pas anak-anak kakak ini lagi pada main-main ciprat-cipratan air, Regas tuh ngerasa kaki tuh digenggam dari bawah air, terus ditarik ke dalam pasir. Regas jatuh lah dan langsung ditolongin sama temen-temennya. Karena Regas ketakutan banget, dia langsung kayak bilang permisi, diminta maaf banget lah sama siapapun yang narik kaki dia. Nah, dengan kehebohan kayak gitu, ya warga jadi ngeliat dong kelakuan Regas kenapa dan ngapain gitu kan. Iya. Akhirnya marah lah tuh desa 1 sama anak-anak KKN ini. Akhirnya Regas dan teman-temannya langsung disuruh pulang dan berhenti buat ikut pencarian anak ini. Karena kelakuan si Regas dan teman-temannya ini. Nah, di desa 3 pun masih dekat juga sama pantai, tapi lebih dekat juga ke hutan. Jadi kayak banyak pepohonan gitulah. Karena daerah pantai itu yang ngelakuin penelusuran itu desa 1, jadi desa 2 mutusin buat nyari ke arah hutan, nyari anak yang hilang ini. Nah, anak-anak KKN di desa 3 ini bener-bener nyari bareng sama warga-warga. Dan dia tuh gak mau mencar gitu, karena dia takut lah. Takut terjadi kejadian macem-macem, apalagi sampai hilang juga gitu. Nah, salah satu warga di desa 3 ini tiba-tiba berhenti pas lagi jalan dan nunjuk ke arah kanan sambil ngomong. Itu lihat tuh, ada nyala-nyala, coba kita kesana aja. Nah, pada nyamperin lah tuh ke arah yang orang ini bilang ada nyala-nyalanya. Pas orang-orang di desa 3 ini nyamperin ke arah itu, ternyata
Yang mereka lihat itu api tapi berbentuk orang, kayak sosok tinggi gede gitu. Wah, anjir. Kayak ngelayang gitu aja Bi, Nat. Nah tapi kan depan dia banyak hutan-hutan kan, tapi nggak kebakar sama sekali. Itu satu desa yang lagi nyari pencarian anak ini, bener-bener sampai 10 orang lihat pakai mata kepala mereka sendiri. Ada sosok tinggi gede tapi badannya api terbang gitu aja. Satu badan api, Muy. Satu badan api. Anjir, serem banget. Gila. Nah warga desa tuh langsung ngucapin doa dan minta supaya sosok ini pergi. Nah karena mereka udah ngeliat ada sosok api tiba-tiba terbang, ya mereka jadi nggak berani dong buat masuk ke hutan. Iya. Mereka nunggu 1 jam di dalam hutan sampai bener-bener hilang lah tuh si api ini, si sosok api ini. Barulah mereka lanjut lagi pencariannya, nyari-nyari lagi sampai ke dalam hutan. Walaupun nggak ketemu anak ini, tapi alhamdulillahnya si sosok api ini hilang gitu aja. Jadi orang-orang desa 3 tuh udah nggak ketemu lagi lah sama si sosok api ini. Nah setelah hampir 3 jam pencarian, akhirnya semua warga dari desa 3 mutusin buat nyari di daerah desa 2 karena emang lebih luas dan lebih memungkinkan. Karena desa 3 ini udah nyari sampai ke dalam hutan masih nggak ketemu juga kan. Nah desa 2 ini lebih lagi Bi, Nat, banyak banget hutannya. Jadi emang ribet lah buat nyari orang apalagi malam-malam. Nah warga-warga dari desa 3 ini mulai masuklah ke hutan dan nyari si anak ini. Tapi udah masuk ke hutan yang desa 2. Salah satu anak KKN dari desa 2, sebut aja namanya Dion, ditemenin tuh nyari sama warga-warga ini. Tiba-tiba mereka ngeliat ada sosok bungkuk yang jalan ke arah mereka. Pas lihat sama orang-orang ini, termasuk si Dion ya, sosok ini tuh kayak nenek-nenek, tapi mukanya tuh sama sekali nggak kelihatan karena ketutupan rambut Bi. Nah, walau mereka takut ya, tapi mereka coba permisi lah, karena kan ya nenek-nenek gitu kan harus tahu sopan santun. Iya. Pas dibilang permisi, orang-orang yang ngelewatin si nenek-nenek ini, tapi nenek ini diem aja, gak ngegubris sama sekali. Jalanlah tuh orang-orang ini kan ngelewatin si nenek ini. Nah pas banget orang-orang yang ngelewatin nenek ini, tiba-tiba si nenek ini kayak bisik-bisik gitu ngomongnya, tapi kedengeran. Cari jauh-jauh, udah lihat belum di belakang rumahnya? Nah abis itu orang-orang langsung nengok lah ke arah nenek ini kan, karena kan udah mereka lewatin. Pas mereka nengok ke arah nenek ini, ke arah sumber suara, tiba-tiba nenek ini hilang. Hilang gitu aja Bi, Nat, udah nggak ada sama sekali. Terus? Akhirnya dia langsung ngomong lah ke warga lain buat kayak ikutin kali ya omongan si nenek ini. Siapa tahu emang ini jalannya gitu loh, emang dikasih clue gitu. Pertanda gitu ya? Iya pertanda bener. Akhirnya anak-anak desa 2 termasuk Dion coba balik lagi lah ke rumah si anak yang hilang ini. Dan bener aja Bi, Nat, anak ini udah di belakang rumahnya dan kaki anak ini tuh bener-bener berlumuran lumpur. Anak ini bener-bener tatapannya kosong dan gak inget apa-apa. Selama beberapa hari setelahnya juga dia juga gak inget apa-apa gitu loh. Diam aja gitu sampai 2-3 hari. Ya orang-orang langsung jadi kayak simpati lah. Jadi setiap hari orang-orang ini yang ngebantuin nyari anak kecil ini sering datang ke rumahnya buat kayak nanyain apa kabar, jengukin gitu loh. Setelah sekian lama, udah 2-3 hari, akhirnya ingetan si anak ini mulai balik. Anak ini cerita kalau terakhir dia tuh emang setelah maghrib sempat keluar rumah, ke rumah temennya, niatnya kayak gitu. Dan dia itu emang sengaja niatnya tuh kabur ke rumah temennya, tapi jam 9 tuh pulang. Tapi dia lupa mungkin kalau di desa itu nggak boleh keluar jam 6 malam ke atas kan. Iya. Nah pas dia lagi jalan ke rumah temennya, si anak kecil ini, dia tuh inget dia ketemu sama satu nenek, dan nenek ini ngajak dia ke dalam hutan. Setelah itu anak kecil udah gak inget sama sekali Bi. Nah pokoknya yang dia inget tuh cuman ketemu sama nenek-nenek di dalam hutan, habis itu dia hilang gitu aja. Nah semenjak hari itu aktivitas desa tuh bener-bener berhenti sampai jam 6 sore. Mau itu orang baru, mau itu orang lama, jadi di atas jam 6 sore udah bener-bener gak boleh ada yang keluar. Dan syaratnya juga jam 6 sore orang-orang yang udah dalam rumah itu lampunya harus mati, dan masyarakat tuh udah gak boleh lagi keluar rumah sama sekali. Gila. Berarti pelaku penculikannya itu tuh sebenarnya sosok nenek-nenek itu ya, Moy? Mungkin ya, tapi gue juga bingung kalau misalnya si sosok nenek ini nyulik anak ini, tapi kenapa dia juga ngasih tahu kalau dia udah pulang gitu, udah mulangin gitu. Nah, itu dia. Ya antara baik atau jahat, maksudnya ya mungkin dikasih pelajaran kali ya. Dari cerita lu gue nangkepnya kalau lu keluar dari jam 6 sore lewat dari itu, ya berarti penunggu-penunggunya bakal muncul gak sih? Ya bisa jadi ya, dan itu udah tradisi di desa itu lagi. Karena kan gak cuman si anak itu doang hilang. Sebelumnya setelah mereka nyari di jam 6 sore itu ada si makhluk yang api tadi kan. Iya. Sekarang lagi banyak banget kan orang yang lagi work from Bali untuk ketenangan.
Tapi gimana rasanya ketika lo lagi work from Bali malah diganggu hal-hal mistis? Wah, nggak asik sih. Kejadian ini dialamin sama cewek, namanya kita sebut aja Ica. Oke. Ica ini umurnya 25 tahun. Dia tinggal dan kerjanya di Jakarta. Kejadiannya baru dialamin pas lagi pandemi kayak gini nih. Kantornya full WFH dan Ica mutusin untuk work from Bali bareng teman-temannya. Teman-temannya orang kantornya juga. Ya, orang-orang kantornya. Oh, oke. Kayak anak-anak Jaksel zaman sekarang gitu loh, yang work from Bali gitu semuanya. Jadi mereka ini berempat, Ica, Kina, Azam, dan Deril. 2 cewek 2 cowok. Oke. Mereka beli tiket pesawat ke Bali, tapi nggak beli tiket pulang. Soalnya mau ada rencana untuk sebulan di sana gitu. Oh. Mereka nginepnya di guest house. Jadi guest house-nya ini tuh kayak rumah tua gitu. Dan orang yang jaga guest house-nya cuma datang pas check-in sama check-out doang. Jadi selama mereka di sana nggak ada penjaga ini. Iya, nggak ada. Jadi kayak serasa rumah sendiri gitu. Sampai akhirnya di minggu ketiga si Ica ini mulai ke warlock-warlockan dan ke Bali-Balian gitu. Kayak gimana tuh? Dia tuh kayak mulai peduli sama kesehatan dan meditasi gitu ceritanya, Bi. Akhirnya Ica pergi ke toko yang jualan dupa. Katanya sih karena dia emang suka banget wangi-wangi dupa. Dia beli banyak, sama belinya tuh asal gitu. Dia nggak tahu nih jadinya fungsi-fungsi dari dupa ini tuh apa. Oh, emang dupa banyak fungsinya? Iya, ternyata ada yang untuk upacara kayak gitu-gitu. Bahkan ada juga yang buat manggil leluhur dan manggil makhluk halus gitu. Oh, baru tahu gue. Oh. Terus pulang nih dia ke guest house. Dia nyalain dupa di pinggir kolam. Katanya sih mau healing biar dia tenang gitu. Terus teman-temannya mulai nanya, apaan tuh Ca? Dupa banget Ca. Kenapa nggak lilin aromaterapi aja? Terus si Ca-nya ngomong, ya gimana ya, gue kalau nyium wangi dupa tuh rasanya lebih tenang dan bisa fokus kerja aja dibanding lilin-lilin yang lagi hits gitu. Semenjak hari itu, si Ica mulai berlebihan gitu tuh untuk pasang-pasang dupanya. Dia pasang hampir di setiap sudut guest house, sama di depan kamar teman-temannya juga, berjejer kayak gitu. 1 minggu kemudian, si Ica masih harus kerja, sedangkan teman-temannya tuh pengen ke pantai buat sunsetan gitu. Karena Ica bukan tipikal orang yang penakut, akhirnya dia nggak apa-apa ditinggal sendiri di guest house nih. Sampai akhirnya setelah azan maghrib, Ica ini kepengen mandi. Jadi kamar mandinya ini tuh posisinya di dalam kamar gitu. Oke, berarti kamar Ica terus dalamnya kamar mandi gitu. Iya. Oh, oke. Kamar mandi dalam gitu ya. Iya, kamar mandi dalam. Terus dia lagi asik mandi nih sambil nyanyi-nyanyi. Tiba-tiba pas lagi mandi, ada yang ngetok pintu kamar mandi Ica. Suaranya keras banget kayak gini. Ica nih yakin banget suara ini tuh ketokannya dari kamar mandi, bukan dari pintu kamarnya tuh. Tapi karena dia tinggal sama teman-temannya yang orang-orangnya juga iseng-iseng banget, jadi dengan santainya dia tuh cuma teriak, "Woi, apaan sih? Lagi mandi nih, ntar gue keluar." Tapi anehnya ya, kan kamar mandinya tuh di dalam kamar. Kayak niat banget gak sih teman-temannya sampai masuk cuma buat ngetok-ngetok terus keluar lagi gitu. Akhirnya dia keluar mau nyamperin teman-temannya. Pas dia keluar, ternyata meja makannya tuh kosong. Terus dia mikir, oh mungkin lagi pada di kamar sebelah nih, karena biasanya nongkrongnya tuh di kamar sebelah. Terus pas dia buka kamar sebelah, ternyata kamarnya tuh dikunci. Berarti dia sendirian di villa dong? Ternyata emang dia beneran sendirian. Oh shit. Dia ngiranya kan, tapi itu teman-temannya kan. Akhirnya dia buka HP dan dia ngechat di grup, "Guys, urgent, kalian dari tadi belum ada yang pulang." Terus kata teman-temannya, "Enggak kok Ca, kita belum ada yang pulang, tapi kita udah deket kok." Mampus. Ica langsung diem di depan kamar dengan perasaan yang agak aneh gitu. Cuma gak lama teman-temannya datang kan. Terus pada nanya kenapa. Akhirnya diceritain sama Ica kejadian yang barusan dialamin. Karena Ica juga orangnya sangat bodoh amat dan gak percaya hal-hal mistis, jadi kejadian kemarin tuh dianggap angin lewat aja sama Ica. Sampai akhirnya Ica sama teman-temannya ini kepengen refreshing untuk ganti suasana. Mereka mutusin untuk nyewa villa 1 malam doang. Ini villa yang lain nih? Iya, ini beda villa. Oke. Pas sampai di villa dan suasananya pas lagi santai, temennya Ica yang namanya Deril mulai cerita, kalian tahu gak sih ada cerita serem di guest house kemarin? Tapi gue gak berani cerita di guest house itu, karena gue gak pengen kalian jadi takut juga. Jadi pas abis kejadian Ica diketok itu,
Selang 2 hari ada kejadian aneh di kamar gue dan Azam. Jadi Azam naruh laptop di meja kerja kamar. Terus Azam bilang ke gue untuk jangan tutup laptopnya, karena dia lagi mindahin data. Cuma si Azam ini mau mandi dulu. Nah, abis itu Azam cuma ngambil baju dari kopernya. Posisi kopernya tuh di sebelah meja kerja persis, dan gue posisinya tuh di kasur. Terus abis Azam selesai ambil baju di koper, pas lihat ke meja, laptopnya tuh udah ketutup. Padahal tadi tuh posisinya kebuka. Di situ Daryl kaget banget, kenapa bisa ketutup tiba-tiba. Dan itu selang waktunya tuh cuma beberapa detik doang. Nah, abis Daryl cerita kayak gitu, salah satu temennya itu langsung ngomong, namanya Kina. Guys, sebenarnya waktu kejadian laptop ketutup tiba-tiba itu, gue di depan pintu kamar kalian mau minta sabun. Cuma gue gak jadi, gue balik lagi ke kamar. Soalnya gue lihat ada sosok rambutnya panjang, berantakan dan kotor banget, lagi senyum-senyum ngeliatin ke kalian dan nutup laptop Azam. Anjing, shit. Akhirnya Kina langsung lari tanpa bilang ke Ica sama sekali, karena takut Icanya juga jadi takut. Nah, abis mereka cerita-cerita tentang kejadian yang dialamin sama Ica, Kina, dan Daryl, akhirnya mereka semua ngobrol dan mulai ngerunutin dari awal apa aja yang mereka lakuin selama mereka di Bali. Sampai akhirnya si Daryl ini nyeletuk bilang, apa jangan-jangan gara-gara dupa ya? Nah, di situ semua orang langsung ngeliat ke si Ica. Soalnya kejadian-kejadian aneh ini dimulai dari Ica mulai bakar dupa itu. Dan guest house-nya jadi terasa aneh gitu hawanya. Setelah di dupa tadi. Iya. Kayak lo tau gak sih Bi, Moy, kalau lo datang ke suatu tempat, terus feel-nya tuh jadi beda aja gitu. Nah, mereka semua tuh ternyata udah ngerasain itu, cuma gak ada yang berani ngomong. Oke. Jadi sekarang Ica udah mulai aware nih sama dupa dan gak mau ngebakar dupa lagi. Terus di hari terakhir mereka semua di Bali, pas mau tidur malam-malam, Ica ini sekamarnya sama Kina. Kina ini tuh yang ngeliat sosok yang kemarin itu. Iya. Terus mereka berdua tidur tuh kayak saling ngebelakangin satu sama lain gitu loh. Penghubungan berarti. Iya. Dan posisinya lampunya tuh juga nyala, jadi terang. Oke. Dan pas mereka udah merem, tiba-tiba Ica dengar suara kayak orang lagi beberes kamar gitu, berisik banget. Ada suara nutup lemari tapi dibanting gitu. Terus ada juga suara buka resleting koper. Tapi si Ica mikir, paling itu Kina lagi packing untuk besok check out kan. Ica ngediemin aja sampai akhirnya ada bunyi kayak kaleng jatuh gitu. Cempreng banget kan suaranya. Ica kira baygon yang ada di meja sebelahnya. Pas dia buka mata, ternyata bukan, baygonnya masih ada di situ. Terus akhirnya Ica ngomong nih ke Kina, Kin, lo ngapain sih berisik banget? Kina ini nyaut bilang ke Ica, Ca, gue kira dari tadi lo yang berisik. Gue dari tadi merem. Lah, berarti mereka ngomong lagi penghubungan. Iya, masih saling punggung-punggungan. Berarti yang berisik-berisik kayak gitu bukan mereka berdua? Bukan. Anjing, shit. Terus mereka saling kaget satu sama lain dan gak berani gerak ke kamar sebelah. Akhirnya mereka ngumpet di balik selimut. Mereka pakai earphone dan maksain merem untuk tidur. Tiba-tiba selimut mereka ditarik kenceng banget sampai jatuh ke bawah. Dan di saat yang bersamaan mereka dengar suara cewek ketawa, tapi suaranya makin lama makin jauh gitu. Ica sama Kina udah lemes banget dan makin gak bisa gerak kemana-mana. Sampai buka mata aja tuh mereka udah gak berani sama sekali. Akhirnya mereka maksain tidur dengan dengerin lagu yang super kencang biar gak denger apa-apa lagi. Terus besok paginya pas mereka mau check out, Azam sama Daryl bilang, kalian semalam ngapain sih? Kayak orang habis perang gitu, berisik banget. Kamar Daryl tuh di sebelahnya kamar Ica? Iya, mereka sebelah-sebelahan. Oh, berarti kedengeran sampai kamar sebelah? Iya. Oke. Nah, si Ica langsung bilang, semalam tuh kita benar-benar diganggu. Kita tuh udah merem dan mau tidur, tapi kamar kita tuh berisik banget. Selimut gue sama Kina ditarik. Wah, udah parah sih ini. Pas mau lanjutin cerita, tiba-tiba orang guest house-nya datang untuk ngurusin check out dan buat ngecek semua barang-barang guest house-nya. Tanpa mereka ngomong duluan, orangnya tuh sadar kalau ternyata aura guest house ini tuh udah jadi berubah banget. Kebetulan orang guest house-nya ini tuh orang Bali, dan dia tuh bisa komunikasi sama hal-hal kayak gitu. Dan orang guest house-nya bilang ke mereka semua,
kalian bakar dupa jenis apa sampai ada Gamang datang ke sini? Oh shit. Dia langsung tahu kalau misalnya mereka ini bakar dupa. Iya, dia langsung tahu. Wow. Si orang villanya bilang sosok tadi apa? Gamang. Gamang apa ya? Gamang ini tuh sosok atau makhluk yang suka tinggal menyendiri di sungai, dan sosok ini tuh merasa terpanggil karena salah satu jenis dupa yang Ica bakar. Oh shit. Si sosok Gamang ini emang suka sama bau-bauan dupa kayak gitu. Nah iya, kayak yang tadi gue bilang itu kan Moy, dupa itu tuh ada jenis-jenisnya. Ada yang dipakai untuk upacara, untuk manggil leluhur, dan ada juga yang untuk manggil makhluk halus gitu. Nah mungkin dupa yang dibakar Ica ini yang untuk manggil makhluk halus. Wah, anjrit. Berarti tanpa sengaja si Ica ini manggil makhluk halus dong. Iya. Bangsat.